Kim Taeyong, bentak Tuan Kim melihat Taeyong baru saja menjauhkan kepalan tangannya dari kaca di atas wastafel. Kaca itu pecah, di sisa retakan kaca yang masih tertempel ada noda darah yang bersumber dari tangan Taeyong yang terluka. Taeyong, Yura bergetar. Dia menatap adiknya itu tak percaya. Begitu pun Nyonya Kim yang menatap Taeyong tak kalah terkejut. Apa yang kau lakukan? Tuan Kim masuk ke dalam kamar mandi mendekati Taeyong, namun Taeyong justru menjauh darinya. Tenggorokannya terjaga. Tapi mengapa sekarang kalian melarangku untuk bertemu dengan istriku sendiri? Aku ingin hidup bersamanya, ayah. Aku mencintainya. Taeyong kembali terisak setelah membuat keluarganya terdiam menatapnya. Nyonya Kim menangis. Tidak tahu harus melakukan apa, sedangkan Yura menatap Taeyong dengan mata merah. Ian bukan wanita jahat. Taeyong menggeleng. Ian wanita baik-baik. Aku bahagia, ayah. Aku bahagia bersamanya. Tuan Kim menatap dia, menatap Taeyong dengan tatapan sulit diartikan. Aku ingin bertemu Yen, ucap Taeyong sambil mengelap air matanya. Yen menungguku. Yen ingin agar aku pulang ke rumah kami. Aku harus menemui Yen. Taeyong lalu berlari, menabrak tubuh ayahnya, lalu menerobos ibunya dan Yura yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Kenapa kau hanya diam? Cepat kejar dia, seru Nyonya Kim. Tuan Kim tetap diam, begitupun Yura karena tidak ada yang menanggapi. Nyonya Kim berniat mendekati para penjaga, tapi Tuan Kim menegurnya. Biarkan Taeyong pergi, ucap Tuan Kim. Yura menatapnya tak mengerti, begitupun Nyonya Kim yang kini kembali menatap suaminya. Apa maksudmu? Tanya Nyonya Kim tak mengerti. Tuan Kim menatap kepergian Taeyong di ambang pintu dengan tatapan nerawang, membuskan nafas berat dan menjawab dengan pelan, sepertinya membiarkan Taeyong. Di tengah-tengah suasana hening dan cahaya yang menyelimuti ruangan itu, Ian menatap ke arah jendela hingga kemudian terdengar suara bel pintu apartemen berbunyi. Ian langsung menoleh ke arah pintu. Taeyong, kumanya pelan. Dia langsung menyibak selimut lalu segera turun dari tempat tidur. Ian bergegas berjalan menuju pintu apartemen untuk kemudian membuka pintu itu lebar-lebar. Bukan Taeyong melakukan Sobinlah yang kini berdiri di depan Ian. Ian terdiam, sementara Sobin kini tersenyum miring ke arahnya. Jadi benar di sini tempat tinggalmu? Sobin bertanya seraya matanya menyapu ruangan yang ada di dalam apartemen. Melihat itu, Ian langsung menatapnya dengan sorot mata dingin. Aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Pergilah dari sini, ucap Ian. Setelah itu dia berniat menutup pintu, namun Sobin menahan pintunya. Tunggu, Sobin membuka pintu itu lebih lebar. Meskipun Ian berusaha menahannya, aku juga tidak ingin memiliki urusan lagi denganmu, ucap Sobin. Tapi aku masih memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan pria itu. Sejenak Sobin memperhatikan ruangan di dalam apartemen. Di mana dia? Tanyanya. Dia menatap Ian tersenyum lalu melanjutkan. Suamimu yang bodoh itu, dia di mana? Ian menatap Sobin marah. Ia berusaha menutup pintu, tapi dengan naga Sobin lebih besar membuatnya kewalahan. Pergi dari hadapanku. Bukannya pergi, Sobin justru memaksa masuk, membuat Ian mundur. Ian mundur perlahan. Dia tidak ada di sini, jadi pergi. Saat mereka tiba di ruang televisi, Sobin mencengkram lengan Ian dan langkah mereka terhenti. Setelah itu
Katakan padaku, desis Sobin sambil memperora cengkramannya tanpa peduli Ian yang meringis menahan sakit. Sobin melanjutkan, di mana dia? Apa kau menyembunyikannya? Aku tidak terima. Aku tidak terima orang bodoh itu mempermainkanku. Aku harus memberinya pelajaran. Katakan padaku, di mana dia? Ian meringis berusaha melepas tangan Sobin, namun Sobin justru mencengkramnya makin kuat. Lepaskan aku. Sementara itu di depan pintu apartemen Taehyung baru saja tiba. Dia masih menggunakan sandal rumah. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya karena Taehyung terus berlari saat pergi dari rumah orang tuanya ke tempat ini. Disertai nafas tersengal, tangan Taehyung yang masih dikotori noda darah memencet tombol sandi di pintu apartemen. Setelah bunyi itu terdengar, Taehyung pun membuka pintu dan bergegas masuk begitu saja tanpa menutup pintu kembali. Ian ya, Taehyung bergumam pelan, kakinya sedikit melangkah maju, namun Taehyung tiba-tiba berhenti bergerak dan terdiam selama beberapa detik. Mata Taehyung melebar setelah dia memikirkan sesuatu. Dia langsung menyapukan pandangan ke sekitar. Pergerakan matanya terhenti di sudut ruangan yang berada tak jauh dari pintu. Ya, di sana Taehyung melihat sebuah guci yang menjadi vas bunga. Lantas, tanpa pikir panjang lagi, Taehyung mengambil guci itu, mengenggamnya dengan erat, kemudian berbalik dan kembali berjalan ke ruang televisi. Ketika jarak punggung Sobin tak jauh lagi, Taehyung mengangkat guci itu di atas kepalanya dan Ian yang baru menyadari kehadiran Taehyung langsung membelah-belahkan mata. Cepat katakan padaku, di mana kau menyembunyikannya? Cepat, bentak Sobin untuk kesekian kali. Tidak, Ian bergumam pelan seraya kepalanya menggeleng. Sobin menatap Ian bingung, baru menyadari jika ternyata Ian tidak lagi menatapnya. Lalu Sobin pun menoleh ke belakang dan pada titik itu pun Taehyung langsung menghantamkan guci itu ke kepala Sobin dengan sekuat tenaga. Bunyi benturan terdengar nyaring membuat Ian memekik melihatnya. Wanita itu terdiam saat guci itu pecah dan pecahan keramiknya kini bertebaran di lantai apartemen. Nafas Taehyung memburu sementara Sobin merasa peningnya hebat di kepalanya dan penglihatannya kabur. Sobin ambruk di lantai dengan posisi tengkurap. Kedua matanya tertutup dan dia tidak lagi bergerak. Setelah itu membuat Ian kini menatapnya dengan raut wajah panik. Lalu Taehyung melangkah Sobin untuk mendekati Ian, meletakkan kedua tangannya di atas pundak Ian sembari menatap wanita itu dengan tatapan khawatir. Ian ya, apa kau tidak apa-apa? Apakah terluka? Tanya Taehyung. Ian menatap Taehyung dalam diam dengan sorot mata yang ketakutan. Taehyung panggil Ian pelan. Kau tenang saja, Taehyung tersenyum. Kau tidak perlu takut, aku akan menjagamu. Taehyung menarik Ian dalam dekapan hangatnya, memeluknya rada, membiarkan apapun menyentuh wanita itu selain dirinya. Merasakan Ian membalas pelukannya membuat senyuman Taehyung semakin lebar. Taehyung meletakkan dagunya di pundak Ian, sedangkan Ian kini memperhatikan Sobin dan Ian merasakan nafasnya terjaga saat mendapat cairan kental berwarna merah kini mengalir di permukaan lantai tak jauh dari kepala Sobin. Nyonya Yen, Nyonya Sin bersuara dengan pelan menatap Sobin dengan mata sulatara berkedip cemas, bingung, takut, apalagi melihat darah yang terus mengalir dari kepala Sobin. Yen menatap ibunya dengan mata yang memerah, lalu dia mendongak menatap Taehyung. Taehyung, apa yang kau lakukan? Taehyung hanya diam-diam dari Sobin. Dia bahkan memperhatikan darah yang terus mengalir dari kepala Sobin. Setelah itu Taehyung menatap Yen dan tersenyum lembut sembari berkata, Yen, aku sudah pulang, mulai sekarang aku tidak akan meninggalkanmu.
Yen menangis. Dia terisak sebelum akhirnya melingkarkan tangannya di tubuh Dayung lalu memeluk Fredo erat. Dadanya sesak, lidahnya keluh. Dia merasa tak mampu berkata apapun saat ini. Terlebih saat Yen menarik Sobin yang tergeletak tak berdaya. Yen menutup mata lalu memeluk Dayung semakin erat, sedangkan Dayung kembali bersuara. Aku merindukanmu, aku janji aku tidak akan meninggalkanmu. Dayung bererat pelukannya, senyuman bahagianya semakin mengembang saat berkata, aku mencintaimu Yen, aku mencintaimu.